Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun belajar dari dalam rumah. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Diharapkan setelah ini kalian bisa mengetahui tentang apa saja yang terjadi sebelum kemerdekaan, ketika kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Ini ada peta konsepnya, kalian bisa pahami di sini. Perjuangan kemerdekaan Indonesia itu ternyata ada tiga tahap besar. Yang pertama yaitu ketika kita belum merdeka, ketika kita masih dijajah, ini disebut dengan merebut kemerdekaan, perjuangan merebut kemerdekaan. Jadi dulu negara kita itu ketika dijajah kita juga menginginkan untuk merdeka, tapi kenapa kita kok nggak pernah menang dari Belanda, dari Spanyol, dari Inggris? Nah, karena ternyata penyebabnya adalah ini, karena perjuangan kita itu masih bersifat kedaerahan. Jadi tidak ada persatuan di antara kita. Makanya Belanda, penjajah yang ada di Indonesia itu dengan mudahnya bisa menaklukkan kita karena kita tidak pernah bersatu. Akhirnya pada tanggal 20 Mei lahirlah Budi Utomo. Inilah cikal bakal organisasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya organisasi ini, akhirnya kita bisa merebut kemerdekaan. Yang kedua yaitu peristiwa menjelang proklamasi. Proklamasi ini pun tidak mudah seperti yang kita lihat hasilnya, tapi prosesnya itu benar-benar sangat menguras tenaga dan pikiran. Kenapa? Karena sebelum proklamasi itu sampai ada yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Ini adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditaruh di Rengas Dengklok oleh golongan muda. Nah, nanti kalian bisa membaca di sini detailnya. Kemudian proses proklamasi itu ada yang jahit bendera, yang mengetik naskah, yang berjaga-jaga di depan. Nah, itu semuanya harus kalian pelajari. Yang ketiga adalah mempertahankan kemerdekaan. Ini maksudnya setelah proklamasi kita kan sudah merdeka. Lah, penjajah yang pernah ke Indonesia, mereka tidak membiarkan kita merdeka begitu saja. Akhirnya mereka kembali menyerang kita. Di antaranya yaitu ada pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Medan Area, dan sebagainya. Pertempuran ini itu ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat diplomasi. Diplomasi artinya mencari pengakuan kedaulatan dari negara lain. Ini ada perjanjian Renville, Ringgaljati, dan sebagainya. Kalian bisa pelajari itu semua. Baiklah anak-anak, ini adalah peta konsep perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi di materi ini sudah ada keterangannya tentang apa penyebab pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia. Contohnya, penyebab pertempuran Surabaya, penyebab pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, dan sebagainya. Tugas kalian yaitu membaca apa saja yang terjadi ketika pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa baca di buku LKS ataupun buku tema. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan peta konsep secara singkat tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kalian bisa baca materi lengkapnya seperti yang saya lampirkan di link tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.